Semangat pagi teman-teman. Dalam video ini saya mau sharing syarat pendaftaran IPDN tahun 2025 teman-teman ya. Untuk teman-teman yang mau daftar seleksi Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2025 ini, sebagai informasi awal untuk pendaftaran itu akan dimulai tanggal 29 Juni 2025. Dan untuk tes SKD atau seleksi kompetensi dasar itu akan dilaksanakan mulai tanggal 11 Agustus 2025 teman-teman ya. Pendaftaran dilakukan secara online di website dikdin.bkn.go.id teman-teman ya. Ini syarat-syarat pendaftaran IPDN sebagaimana tertuang dalam surat edaran dari Menteri Dalam Negeri teman-teman ya. Nah ini teman-teman untuk syarat lengkapnya ya. Untuk syarat pendaftaran IPDN, persyaratan umum warga negara Indonesia, usia peserta seleksi minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Januari 2025. Tinggi badan peserta bagi pria minimal 160 cm dan bagi wanita minimal 155 cm. Persyaratan administrasi, berijazah paling rendah sekolah menengah atas atau SMA atau madrasah aliyah, bukan lulusan sekolah menengah kejuruan dan bukan lulusan paket C, dengan ketentuan nilai rata-rata ijazah minimal 73, kecuali bagi peserta Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Nilai rata-rata ijazah minimal 65. Bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri harus mendapat pengesahan berupa surat pernyataan atau persamaan dari kementerian yang menaungi urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Surat keterangan lulus yang mencantumkan hasil penilaian akhir kelas 12, SMA atau MA ditandatangani oleh kepala sekolah atau pejabat yang berwenang dan dicap atau distempel basah. Bagi siswa SMA atau MA lulusan tahun 2025 yang belum menerima ijazah pada saat mendaftar. Selanjutnya, hasil penilaian mata pelajaran bahasa Inggris pada ijazah atau surat keterangan lulus minimal 75, dikecualikan bagi peserta Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Sertifikat TOEFL dengan skor minimal 400 atau sertifikat IELTS dengan skor minimal 5, dikecualikan bagi peserta Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Ketentuan tentang domisili, yaitu peserta berdomisili minimal 1 tahun di kabupaten kota pada provinsi tempat mendaftar, terhitung pada saat pendaftaran dengan melampirkan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk
atau kartu identitas anak terhitung mulai tercatat di domisili baru. Bagi peserta yang berdomisili kurang dari 1 tahun dapat mendaftar di kabupaten kota pada provinsi sesuai tempat pendidikan atau sekolah SMA atau MA peserta dengan ketentuan sebagai berikut. Minimal 1 tahun pada riwayat rapor sekolah SMA MA terhitung pada saat pendaftaran. Bagi yang bertempat tinggal tidak mengikuti orang tua kandung, dibuktikan melalui rapor sekolah SMA MA peserta dengan menyertakan kartu keluarga peserta. Minimal 1 tahun terakhir pada riwayat rapor sekolah SMA MA terhitung pada saat pendaftaran bagi yang bertempat tinggal mengikuti orang tua kandung, dibuktikan melalui kartu keluarga dan rapor sekolah SMA MA peserta. Surat keterangan orang asli Papua khusus bagi peserta formasi OAP ditandatangani oleh ketua atau anggota Majelis Rakyat Papua berdasarkan keanggotaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai usulan kepala distrik pada kabupaten kota pendaftaran yang dibuktikan dengan cap atau stempel basah. Fakta integritas tahun 2025, alamat pos elektronik yang aktif atau email, pas foto dengan latar belakang berwarna merah ukuran foto 4x6 cm dengan pose menghadap ke depan dan tidak memakai kacamata, serta mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih polos. Persyaratan lain-lain: tidak sedang menjalani atau terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan, tidak bertindik atau bekas tindik telinganya atau anggota badan lainnya bagi peserta pria kecuali karena ketentuan agama atau adat, tidak bertato, tidak menggunakan kacamata atau lensa kontak, belum pernah menikah atau kawin bagi peserta wanita dan belum pernah hamil atau melahirkan, belum pernah diberhentikan sebagai praja IPDN dan perguruan tinggi lainnya dengan tidak hormat. Apabila peserta dinyatakan lulus sebagai calon praja IPDN, maka peserta tidak diperkenankan mengundurkan diri. Peserta yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus sebagai calon praja IPDN wajib mengembalikan biaya seleksi yang disetorkan ke kas negara. Sanggup tidak menikah atau kawin selama mengikuti pendidikan, bersedia diangkat menjadi CPNS atau PNS dan ditugaskan atau ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, bersedia ditempatkan di seluruh kampus IPDN pada saat proses pembelajaran, bersedia menaati segala peraturan yang berlaku di IPDN, bersedia diberhentikan sebagai praja IPDN jika melakukan pelanggaran disiplin praja sebagaimana diatur dalam pedoman tata kehidupan praja. Apabila peserta terbukti melakukan pemalsuan identitas atau dokumen, persyaratan peserta sebagaimana yang ditentukan dalam surat edaran ini, maka peserta dinyatakan gugur. Itu teman-teman ya untuk syarat-syarat pendaftaran IPDN 2025. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui tautan resmi SSCASN BKN dikdin.bkn.go.id. Itu syarat lengkapnya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang mau ikutan tes IPDN tahun 2025 ini, bisa menggunakan buku ini sebagai panduan untuk daftar, untuk latihan ya.
buku Bidik Lolos SPCP IPDN 2025 ini sudah edisi terbaru teman-teman ya. Di sini dibahas lengkap SKD yang terdiri dari tes intelijensia umum, tes karakteristik pribadi, dan tes wawasan kebangsaan ya. Di sini ada materinya, kemudian ada contoh soal dan pembahasannya, ada latihan soal dan pembahasannya ya. Kemudian untuk teman-teman yang mau daftar PKN STAN, ini ada buku paten SPMB PKN STAN 2025-2026 ya. Kalau teman-teman mau beli bukunya ada di keranjang belanjanya ya. Untuk daftar sekolah kedinasan ini juga ada buku yang umum ya. Buku paten sekolah kedinasan 2025 ini untuk semua sekolah kedinasan ya. Ada STAN, STIS, IPDN, Poltek SSN, STIN, Polteki, Poltekim, PTDI, STTD, dan sekolah kedinasan yang lainnya ya. Ini ada di keranjang belanja bukunya ya. Kemudian untuk teman-teman yang punya cita-cita jadi anggota TNI Polri bisa belajar dari buku ini, Modul Resmi Chassis TNI Polri 2024-2025. Bukunya ada di keranjang belanja teman-teman ya. Untuk teman-teman yang mau kerja di perusahaan BUMN seperti Telkom, Pertamina, Bank Mandiri, dan perusahaan BUMN yang lain, bisa belajar dari buku ini ya, Maksima BUMN Rekrutmen Bersama BUMN 2025. Dan untuk teman-teman yang mau jadi PNS bisa menggunakan buku ini sebagai bahan belajar, Modul Resmi Taktis CPNS 2025 teman-teman ya. Buku-buku ini bisa teman-teman beli dengan mengklik tombol belanja yang ada di bawah sebelah kiri ya. Silahkan teman-teman langsung di check out aja, langsung dibeli aja bukunya ya. Terima kasih teman-teman. Semangat pagi.